Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksanul Fadil. Di sini saya akan mempresentasikan AI analisis dari modul sebelumnya yang saya kerjakan mengenai KAI. Oke, di presentasi kali ini saya menjelaskan mengenai analisis kebijakan dan ekosistem AI di negara Singapura versus di negara Indonesia. Oke, saya akan mulai dari pentingnya AI di zaman sekarang atau di era sekarang. Karena AI ini sudah menjadi bagian penting di dalam internet. Karena hampir mungkin saya bilang 75% user yang ada di dunia ini menggunakan AI untuk produktivitas mereka. Ya, bahkan ada sebuah riset untuk untuk di tahun ini, di tahun-tahun belakangan ini, pencarian di Google itu menurun drastis, dan banyak yang beralih ke layanan AI seperti ChatGPT atau produk dari Google, Gemini Google, atau produk-produk AI lainnya. Oke, pentingnya AI ya. Artificial Intelligence (AI) is crucial for economic growth and innovation. Jadi di sini adalah artificial intelligence itu adalah hal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Ya, enhancing productivity, meningkatkan produktivitas seseorang, entah dari dalam hal pekerjaan atau belajar dan lain-lainnya. Tapi dengan AI dia bisa meningkatkan produktivitas, ya. And transforming industry, dia bisa juga mengubah sebuah industri yang sebelumnya menggunakan manual, bantuan manusia. Dengan AI kita bisa menggunakannya untuk beralih ke teknologi dan tentunya kita melakukan transforming ya. Kemudian making it essential to analyze its impact in Singapore. Oke, pertumbuhan ekonomi. AI drives economy efficiency. AI itu mengkontrol ya, mengkontrol efisiensi dari sebuah ekonomi. Dia creating a new business opportunities. Dengan AI kita bisa membuat peluang peluang bisnis di bidang apapun ya. And improving service delivery in various sector. Dan dengan AI kita juga bisa meningkatkan ya layanan service di berbagai sektor pekerjaan. Kemudian di inovasi teknologi, the adoption of AI fosters technological innovation, leading to breakthroughs that enhance quality of life and industry standard. Ya, dengan inovasi teknologi, maka dia akan meningkatkan kualitas hidup kita yang sebelumnya serba manual, serba ribet, serba lama. Dengan AI semuanya serba cepat, praktis, ya, and industri standar. Dengan AI juga dia meningkatkan standar industri ya yang sebelumnya seperti tadi saya bilang agak lama dengan pengolahan data. Dengan AI semuanya bisa lebih cepat. Kemudian ada yang namanya perbandingan kebijakan ya. Kebijakan di Indonesia dan di Singapura memiliki kebijakan yang berbeda. Ya, examining Singapore's police provides valuable insight into effective AI implementation and governance for Indonesian development strategy. Ya, kebijakan AI. Singapura telah mengembangkan National AI Strategi untuk memimpin transformasi digital, mendukung inovasi dan memastikan penggunaan AI yang etis melalui program seperti AI Verify. Ya, National AI Strategi. Inisiatif ini yang dilakukan oleh Singapura ini bertujuan untuk mengintegrasikan AI dalam berbagai sektor ya dengan sebuah negara mengintegrasikan AI dalam berbagai sektor, maka tentunya dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi akan maju ya atau di sini saya menulis dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas itu. Nah, AI Verify. Program ini memastikan standar etika dan keamanan AI, memberikan kepercayaan kepada pengguna dan bisnis dalam implementasi teknologi. Kemudian kolaborasi strategis. Singapura mendorong kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk mendukung inovasi dan adopsi AI secara luas. Jadi di negara Singapura sendiri, dari pemerintahnya itu mendorong kerjasama. Ya, ada tiga hal di dalam sebuah negara yang bisa saling berkontribusi untuk menggunakan AI. Ya, contohnya di Singapura mereka melakukan mix ya. Pertama dari pemerintah,
didukung juga dengan industri dan para akademisi. Karena ketiga hal ini saling membutuhkan, saling berkoneksi seperti ya. Karena yang mengizinkan atau yang mengurus izin untuk menggunakan AI itu pasti ada pemerintah, yang menggunakan AI itu adalah industri, dan yang mengembangkan AI itu adalah akademisi. Kemudian kebijakan AI. Ya, kebijakan AI di Indonesia mencakup strategi nasional kecerdasan artifisial dan tantangan besar dalam implementasinya di berbagai sektor. Strategi nasional menetapkan roadmap untuk pengembangan dan penerapan AI di seluruh negeri. Tantangan implementasinya adalah keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menghambat kemajuan kebijakan AI. Ya, tantangan implementasinya adalah kekurangan sumber daya manusia yang benar-benar fokus di AI, yang benar-benar paham tentang apa itu LLM atau implementasi LLM, bagaimana dia fine tuning LLM dan sebagainya. Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia tersebut, ya, yang benar-benar jago atau pintar di bidangnya. Kemudian etika dan regulasi, memastikan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai masyarakat. Nah, kebijakan AI ini juga mengizinkan atau mem membuat aturan bahwa kita tidak bisa menggunakan AI untuk hal-hal yang bahaya ya, yang jahat. Contohnya, di tahun berapa itu ada yang menggunakan AI untuk melakukan deepfake ya. Jadi ada video maling gitu, kemudian wajahnya diganti. Itulah salah satu contoh penggunaan AI yang menyalahi etika. Kemudian di ekosistem AI, ada banyak sekali ekosistem AI yang sekarang banyak digunakan oleh user, bahkan orang yang tidak paham paham banget tentang IT, dia bisa menggunakan AI-AI yang service-service AI yang sudah bertebaran di mana-mana. Yang paling sering adalah ChatGPT, ya, kemudian yang sejenis prompt seperti ini, itu ada Gemini, ya, kemudian ada buatan dari Microsoft itu saya lupa. Nah, kemudian ekosistem AI di Indonesia. Ekosistem AI di Indonesia itu tergolong besar karena banyak sekarang mahasiswa, bahkan dosen yang sudah menggunakan ChatGPT untuk membuat sebuah makalah, ya, boilerplate makalah dan sebagainya. Ada juga yang menggunakannya untuk menjawab-jawab soal seperti itu. Kemudian ada perbandingan kebijakan AI. Ya, untuk aspek strategi nasional, Singapura jelas dan aktif diimplementasikan. Indonesia ada, tapi implementasinya untuk saat ini lemah, mungkin masih belum didukung oleh pemerintah. Infrastruktur sangat memadai, tetapi di Indonesia belum merata. Infrastruktur di sini adalah servernya, karena untuk menjalankan AI, kita butuh infrastruktur yang besar tentunya. Talenta AI, banyak pelatihan dan insentif yang benar-benar merujuk ke AI, tapi di Indonesia masih terbatas penggunaan AI, belum development AI. Karena ya, dua hal itu adalah dua hal yang berbeda dan butuh skill teknis yang tinggi untuk menguasai tersebut. Kolaborasi pemerintah dan industri itu aktif, kemudian tetapi di Indonesia masih sporadis. Etika dan regulasi sudah konkret, ada yang namanya AI Verify untuk memverify produk-produk AI yang boleh boleh dipublish di Singapura. Tetapi kalau di Indonesia belum ada sistem verifikasi jelas, baik dari pemerintah ya atau dari kebijakan pemerintah, belum ada verifikasi jelas. Jadi kita bisa mempublish ya service-service AI yang menyalahi etika dengan bebas di Indonesia. Kemudian 75% penggunaan AI di Singapura signifikan dalam berbagai sektor industri dan sektor publik. Ya, ini adalah menunjukkan bahwa AI di Singapura itu sudah rata digunakan untuk berbagai sektor industri saja, tidak hanya di bidang IT. Oke, kemudian kita masuk kesimpulan bahwa kesimpulan bisa kita dapatkan eh, kebijakan AI itu berpengaruh terhadap penggunaan AI pada sebuah negara karena ujung-ujungnya pasti awal mulanya ada di pemerintah begitu ya. Oke, terima kasih sekian dari saya untuk presentasi kebijakan AI. Nama saya Muhammad Iksanul Fadil, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.